Timur, Kiai Syarif Cahyono, untuk menyampaikan pesan sekaligus ini kepada teman-teman pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kesanan Baru. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai Pak Surya, Ranting NU Pisangan Baru, Kecamatan Matraman. Ini beliau ternyata Portugal. Republik Nyapak. Ahmad Siddiq yang alhamdulillah beliau diamanahi menjadi Rais Suriah. Rais Suriah itu kalau di NU setengah nabi. Tadan harus kayak wali, punya kebiasaan yang hasanah, uswatul hasanah. Jadi sebagai suri toladan umatnya ya umat NU khusus. Jadi semoga istiqomah ya. Kabul. Jangan sampai nikah lagi nanti ditiru. Oh gitu. Yang saya hormati Katib Suryah. Amin. Katib Suryahnya alhamdulillah nggak ngilang, nggak dagang sapi. Ada di sini Ustaz Bedi, dan ketua Tanfidiyahnya Nur Alirianto yang mungkin insya Allah menjadi juri dai cilik yang diselenggarakan oleh Kapolres Jakarta Timur. Amin, amin. Sekretarisnya mana sekretaris? Sekretaris. Pak John. Oh, Pak John yang tadi siang sudah menjamu saya 2 kopi hitam, rasanya nikmat. Terima kasih. Terus bendahara Bang Faisal. Beliau ternyata guru. Kemudian para kiai semua, para ustadz, para bapak-bapak yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim kami kepada bapak-bapak sekalian yang hadir di sini dalam rangka kajian kitab. Kenapa saya bilang kajian? Karena mengkaji kajian kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, kenapa saya bilang tadi kajian? Karena dalam NU itu ada istilah ngaji. Dalam NU itu ada istilah ngaji. Kalau di pesantren apa? Ngaji juga kan, sorogan. Kalau di kampung ngajina, ngaji puluh. Ngaji itu punya filosofi yang sangat luhur. Mengapa demikian? Banyak terjadi persengketaan, terjadi fitnah, terjadi pertikaian di antara umat manusia itu karena orang yang tidak ngaji. Ngaji itu sebenarnya filosofinya adalah, kalau dalam bahasa Jawa adalah songo. Nganya itu songo, artinya 9. Ji itu artinya satu, siji. Mari kita kupas satu persatu. Kita belajar berpikir bagaimana mengupas filosofi tersebut. Dalam tubuh manusia ada berapa lubang? 9. Dalam tubuh manusia 9. Apa saja? Apa saja itu? Yang 9. Mulut. Hidung 2. Kemudian mata 2. Udah berapa itu? 4. Kemudian Mulut. telinga 2. 6. Manuk. Kemudian mulut 1. 7. Itu baru 7. Ya. Terus yang 2 apa? Kubul-kubul. Lubang depan, lubang belakang. Kita urut satu-satu. Tadi dari hidung. Apa yang menjadi fungsi dari hidung? Nafas, mencium, bau. Kira-kira kalau ada bau yang tidak enak, ketika kita ngaji kayak gini, umpamanya ngaji kayak gini, ada bau yang nggak enak, kita nengoknya ke
kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah? Kanan kiri. Kanan kiri. Karena enggak berbunyi tetapi bau, gitu kan? Terjadi fitnah enggak? Kalau enggak ngaku, terjadi fitnah enggak? Iya. Terjadi fitnah. Ustaz Ahmad Suyuti ngaji, gitu kan? Ustaz Alirianto ngaji, gitu kan? Terjadi bau. Nah, kemudian terjadi timbullah fitnah itu dari hidung. Terus kemudian apa tadi? Mata. Dua. Mata apa? Fungsi mata itu apa yang kita lihat sehari-hari? Banyak sekali kan. Kita lihat apa saja tuh? Yang maksiat-maksiat saja lah, yang maksiat-maksiat. Jangan yang melihat duit yang hijau atau yang merah itu. Itu yang maksiat-maksiat. Kita melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat. Itu kan membangkit syahwat. Kemudian menimbulkan gejolak-gejolak yang bertentangan antara hati nurani dengan akal. Itu kalau masih masa muda. Kalau masa muda kan bukan pegangan hidup kan? Pandangan hidup. Pandangan hidup. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian apa tadi? Kuping. Kuping ada dua. Kita sering mendengar ucapan-ucapan yang mungkin kita tambahkan atau kita kurangi. Masuknya dari mana? Kuping. Dari kuping. Nah, kemudian terjadilah keluar output dari mulut kita yang tidak sejalan dengan apa yang kita dengar. Terjadi kebohongan atau terjadi penambahan. Ini kalau kuping itu sama dengan tangan sebenarnya. Tangan itu kalau dititipin berkurang, kalau ya ada yang begitu kan? Nah, seperti itulah. Kemudian apalagi? Mulut. Setelah kita hirup, setelah kita lihat, setelah kita dengar, terjadi ungkapan-ungkapan. Ada ungkapan negatif, ada ungkapan positif. Karena kita dengar, kemudian kita hirup, terus kemudian kita lihat. Makanya ada satu makalah, ini makalah atau hadis ya, salamatul insan min lisan. Selamatnya manusia itu menjaga lisan. Kemudian jalur depan atau lubang depan atau lubang belakang. Lubang depan itu apa saja fungsinya gitu. Nah, contoh membuang kotoran-kotoran atau urin dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika kita membuang urin di tempat-tempat yang ramai umum, kita habis makan sesuatu yang mungkin tidak diinginkan baunya oleh sesama manusia, bukan sesama jin gitu kan. Kan masalahnya tulisan yang kencing di sini anjing gitu kan. Nah, itu juga bisa menimbulkan sumpah serapah. Jangankan sumpah serapah, padahal sudah ditulis di sini yang kencing di sini mohon maaf. Itu sering terjadi juga ketika kita membuang sesuatu dari jalur depan itu tidak sesuai pada tempatnya. Nah, kemudian jalan belakang itu baru membuang ya, baru belum yang lain lah. Untuk kajian dewasa entar dulu Pak Katib. Lubang belakang itu juga seperti tadi bersiul gitu kan, bersiul atau yang tidak bersiul tapi memunculkan bau yang sangat luar biasa. Yang mungkin sedapnya masakan itu kalah sehingga orang terjungkal gitu kan. Nah, itu kenapa ada filosofi Songo itu. Nah, itu 9 semua diajarkan etika. Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus sebagai diutami maka akhlak itu, attitude itu ditunjukkan bukan hanya bil qaul, bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan bil fi'li, dengan tindakan, bukan hanya dengan sikap, tapi sesuatu itu apa tadi? Tapi juga
di ngaji itu bukan hanya untuk mengatur etika itu, tetapi juga mengatur batiniah, hati kita diatur. Kemudian sebagai kalau tadi ngaji ini itu ilmu pengetahuan tentang baru bab sunnah dan bid'ah. Nah, ketika kita melakukan ngaji seperti itu untuk apa? Untuk persiapan kita meninggal supaya selamat fid dini wal akhirah. Ketika alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ketika masuk dalam kubur kelar. Gitu kan? Tapi kalau kita dengan ngaji, semua hal yang tidak diinginkan dan yang dilarang oleh agama dapat diminimalisir, minimal diminimalisir. Yang tadinya kita mau berucap tidak enak di tetangga, yang melihat menimbulkan syahwat, kemudian yang mendengarkan, kemudian menghirup hidung menghirup sesuatu yang menimbulkan fitnah, kemudian jalur depan jalur belakang bisa diminimalisir, bisa dibatasi oleh sesuatu yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi makanya dalam istilah NU itu ada ngaji. Oke. Terus kita berangkat ke NU. Nah, mohon izin, Bapak-bapak ini kenal NU mulai kapan? Kenal NU? Sudah lama. Nah, ini kalau benderanya mungkin kita kenal ya. Ini NU. Nah, NU ini kenapa bintangnya ada 9, terus kemudian ada tambang melingkar, ada tulisan Nahdlatul Ulama. Kita harus mengetahui dulu apa itu Nahdlatul. Apa itu Nahdlatul Ulama? Nahdlatul itu kan bahasa Arab. Artinya apa? Kebangkitan, kebangkitan ulama, kebangkitan ulama. Jadi sebagai warasatul anbiya ini NU itu. Kenapa sebagai warasatul anbiya? Di dalam lingkaran ini, di dalam lingkaran tambang ada bumi. Bumi itu tempat orang diciptakan dari tanah, dikubur juga ke dalam tanah. Makanya ada bumi. Di dalamnya ada tempat tinggal kita, peta Indonesia. Ada 9 bintang di sini. Bintang yang di atas melambangkan bahwa NU memegang teguh ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melambangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bintang yang 4 ini melambangkan Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Lengkap. Kita mengikuti sunnahnya Nabi, kita mengikuti sunnahnya para sahabat. Juga kita bermadhab yang bintang 4 di bawah ini melambangkan daripada imam yang 4. Imam yang 4 itu siapa saja? 1, Imam Hanafi. Terus kemudian Imam Maliki. Kemudian Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang di bawah. Nah, jadi NU itu tidak lepas dari ini. Kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin dan imam yang 4. Artinya NU itu sanadnya mutasil, Pak, sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sampan itu kalau salaman dengan Rois Surya, itu Rois Surya salaman dengan gurunya, gurunya salaman dengan gurunya, gurunya lagi sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Mutasil. Gurunya enggak Google, Pak. Gurunya enggak Google,
dan gurunya itu bersama sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian tambang ini lingkarannya ini tidak sembarangan. Tambang ini jumlahnya ada 99. 99 itu Asmaul Husna. Kenapa ikatannya nggak kencang? NU itu tidak keras dan NU itu juga tidak tawasud di tengah-tengah. Jadi tawasud, tawazun, seimbang, tasamuh, terus ta'adul. Tasamuh itu toleran, tapi tidak terlalu lembek, juga tidak terlalu kencang. Kalau kencang udah loh. Coba kalau kita mengajarkan kepada anak kita dengan keras, itu kira-kira anak kita mengikuti nggak? Tapi kalau kita mengajarkan dengan kita mencontohkan dengan lemah lembut, kira-kira anak kita mau ikut nggak? Ini filosofi daripada lambang bendera Nahdlatul Ulama. Di dalam NU itu ada namanya mustasyar. Untuk tingkatan pengurus besar ada mustasyar atau pembina penasehat. Kemudian tingkatan di bawah lagi untuk sebagai ada tingkatan bawah lagi, ada bawahnya itu ada namanya jajaran suriah. Orang yang senang bermusyawarah ya, kayak para sahabat bermusyawarah. Terus kemudian ada roisnya. Roisnya itu ketua suriahnya. Rois itu maknanya bahasa Arab, maknanya Kepala. Rois. Jadi dalam tubuh manusia itu paling atas adalah rois, kepala. Nah, kemudian ada namanya wakil rois untuk tingkatan PP. Untuk tingkatan wilayah ada namanya wakil rois. Terus kemudian ada khatib. Khatib itu bahasa apa? Bahasa Arab. Maknanya apa? Tabut. Bukan maknanya dagang kambing. Yang tukang nulis, tukang nyatat, khatib atau sekretaris. Jadi khatib itu sekretarisnya Rois. Suriah, sekretarisnya Rois. Wakil Rois, sekretarisnya wakil Rois. Kemudian ada Akwan. Akwan itu semacam ya kayak tenaga ahlinya lah gitu kan. Nah, itu jajaran Suriah. Jajarannya para kiai. Jadi kalau yang Suriah itu yang sudah uswatun hasanah. Karakteristiknya ada. Terus kemudian itu jajaran Suriah. Ada jajaran Tanfidiyah. Jajaran Tanfidiyah itu ada ketua, ada wakil ketua dan seterusnya, ada sekretaris dan wakil sekretaris, seterusnya ada bendahara dan seterusnya wakil bendahara. Nah, ini Tanfidiyah, pelaksana harian yang bertugas ngalor ngidul. Kalau punyanya motor pakai motor. Kalau saya punyanya mobil pakai mobil. Bukan sombong, bukan. Doain. Gitu. Jadi gitu. Tapi saya nyobain tadi mobil BMW ini saya ingat kayaknya mau diminta ini. Ya. Jadi ada Suriah, ada Tanfidiyah. Terus sampai ke tingkat ranting sama. Cuman kalau ranting tidak ada mustasyar, langsung Suriah, Rois, wakil Rois, khatib, wakil khatib, kemudian Akwan, ketua Tanfidiyah, sekretaris dan bendahara. Kemudian ada lagi departementasinya, namanya lembaga. Di PBNU ada lembaganya, di PWNU ada lembaganya, di PCNU ada lembaganya, di MBC bisa jadi juga boleh ada lembaganya. Terus kemudian ada badan otonom. Ada badan otonom itu seperti muslimat. Kalau kita punya istri berarti muslimatnya NU. Kalau kita punya anak perempuan berarti fatayatnya NU. Kalau kita punya anak perempuan yang masih belajar berarti namanya IPP
NU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kalau kita punya putra yang masih sekolah namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kemudian golongan untuk umur laki-laki setelah Ibnu ada namanya Ansor. Ansorullah. Jadi Ansor itu penolong. Saya itu termasuk kaum muhajirin. Kalau orang Betawi kaum Ansor, penolong. Jadi seperti maknanya Kanjeng Nabi ketika hijrah ke Madinah ditolong oleh kaum muhajirin. Jadi sampai kaum Ansor. Yang di sini yang Betawi kaum yang di Betawi kaum Ansor. Sampai kaum muhajirin. Bertemu, terjadilah asimilasi, pertukaran urf, adat, kebiasaan. Jadi yang tadinya kebiasaannya gaplean, terus ketemu yang urf kebiasaannya ngaji, jadi ngaji. Jadi kebiasaan yang baik akan membawa kepada ketakwaan itu hanya di NU, Pak. Hanya di NU, karena di NU itu ngajak kebaikan tanpa memaksa. Nah, itu baru badan otonom. Kemudian ada Pergunu, Ikatan Para Guru. Terus kemudian ada lembaga-lembaga, ada lembaga dakwah, ada lembaga pendidikan ma'arif. Terus kemudian ada lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama, kumpulannya para tenaga medis. Terus kemudian ada LKKNU, penggiat kemaslahatan keluarga NU. Terus kemudian ada LTM, lembaga takmir masjid yang ngurusin masjid. Kemudian ada lembaga Falakiyah yang mengukur astronominya NU. Terus kemudian ada apalagi lembaga Taklif Panasar, dunia tulis menulis, atau Infocom, informasi dan komunikasi. Terus kemudian ada lembaga apa tadi? Bahsul Masail yang membahas tentang permasalahan agama. Lewat Bahsul Masail itu tempatnya kiai-kiai. Kalau dari pesantren itu setelah ngaji begini didiskusikan. Semua berargumen. Sunnah itu apa, bid'ah itu apa, dengan dalilnya masing-masing. Nanti ketemu di sini titik temu. Bukan untuk mencari perbedaan, tapi untuk memperkaya khasanah keilmuan. Bahasa masa dan sebagainya. Kemudian di tingkat PB, komunikasi berhubungan dengan tingkat pemerintah. Bisa memberikan nasihat, bisa memberikan masukan, bisa juga kerjasama. Begitu pula itu di tingkat PP, pengurus besar. Di tingkat wilayah bisa juga kerjasama, bisa juga memberikan kritik, bisa juga memberikan masukan terhadap pemerintah provinsi, pengurus wilayah. Di tingkat cabang, PCNU disingkat, pengurus cabang Nahdlatul Ulama berhubungan dengan wali kota. Ketika bermitra dengan wali kota, bisa juga kita memberikan masukan, saran dan sebagainya dalam hal kebijakan yang bermaslahat tentang kepentingan umat masyarakat atau umat kebanyakan dari masyarakat. Terus kemudian di tingkat MWC, Majelis Wakil Cabang, adalah pengurus tingkat kecamatan. Terus kemudian ranting tingkat kelurahan, bisa berkomunikasi dengan lurah dan sebagainya. Kemudian ada tingkat anak ranting, tingkat RT RW berbasis kelompok. Segitunya dibuat oleh para ulama, dirubahnya juga oleh para ulama. Seluruh ulama dikumpulkan ketika mau merubah ADART, merubah badan, merubah lembaga, dinamain melalui muktamar pergantian undang-undang yang luar negeri, PCINU. Jadi pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Ya, tadi kita Zoom itu diikuti Rusia, Jepang, Mesir,
itu ada Singapura, Ada. alhamdulillah ada semua. Jadi itulah NU secara struktur, secara filosofi. Mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang menyinggung dan sebagainya, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.